Siapa yang udah punya pacar? Udah berapa lama? Kalian udah tahu belum plus minusnya pacaran? Buat yang masih single, jangan di skip ya videonya. Ini juga berguna kok buat kalian, lumayan nambah wawasan. Kalian pasti sering lihat orang-orang pacaran kan? Ada yang so sweet, ada juga yang diem-dieman. Ya harmonisnya pasti naik turun, itu normal kok. Lagian berantem juga ada yang bagus kok. Kalau kalian belum tahu, coba deh nonton video kita yang single atau taken buat penjelasan lebih lanjutnya. Juga jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kita di Unbelievable Production dan follow kita di Unbelievable Official untuk konten-konten informatif kayak gini yang pasti berguna buat kalian. Sekarang kalian kan pasti udah punya situasi masing-masing, baik single atau taken. Buat yang taken, yuk kita cocokin plus minusnya pacaran. Buat yang single, lumayan nih nambah-nambah info. Oke, kita mulai dari positifnya pacaran dong. Coba, siapa di sini yang ngerasa pacaran itu kayak teman yang enak untuk diajak ngobrol? Itu yang pertama, kamu ada teman untuk ngobrol. Kita, manusia jelas makhluk sosial. Makanya, kita butuh adanya manusia lain untuk bersosialisasi. Dalam konteksnya di sini, ya berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung. Dari situ, kita baru bisa lanjut ke yang kedua, yaitu percaya diri untuk menghadapi tantangan. Kok jadi percaya diri? Sekarang kalau kamu nih, mau ngelakuin suatu tantangan, dan pacarmu mendukung, lebih semangat nggak coba? Pasti lebih semangat dong. Apalagi kalau lagi susah atau ngerasa di titik terendah, dan kamu punya support. Dan support antar individu itu memang bisa mendorong tumbuhnya percaya diri. That's one of the beauty of positivity. Makanya kenapa kita Unbelievable selalu ngajak kalian untuk share positivity. Yang ketiga, jelas kalian punya teman untuk saling support. Punya pacar itu saling dukung dong, bukan saling menjatuhkan. Ketika kita bosen atau capek, pasti yang ngelintas itu ide untuk main sama pacar, atau ngobrol, atau apapun yang penting kamu refreshing. Dan biasanya, kerasa semangat lagi ketika udah bareng pacar. Baik ketemu, atau cuma lewat telepon. By the way, hati-hati. Kalau pacarmu tipenya menjatuhkan, bisa jadi pacarmu itu toxic person. Sekarang, yuk kita cari tahu negatifnya pacaran. Kalau kamu pacaran, pasti seringnya sama pacar kan? Nah, itu yang pertama, menyita waktu. Waktu yang mungkin kita bisa lakuin hal lain, kita datang siapin waktu untuk pacar. Baik datang ke acara ulang tahun, atau kelulusan, atau nemenin dia ketika sedih. Yang pastinya, kita pasti bakal berkorban buat si dia. Ya, salah satunya waktu yang kita korbanin. Nah, karena hal ini juga, pasti jadi jarang main sama temen. Otomatis, ngurang juga waktu untuk nambah teman baru. Padahal, kan sebaiknya punya teman sebanyak-banyaknya. Nah, ini nih yang kedua. Bahkan, malah bisa jadi ngejauh sama teman atau sahabat kita. Jangan lupa, kita kan makhluk sosial. Tetap harus punya lingkaran support, nggak cuma dari pasangan. Makanya, lanjut ke yang ketiga. Bahwa pacaran itu kan nggak selalu harmonis. Yang namanya relasi pasti ada naik turunnya. Bisa dimulai dari beda pendapat, beda prinsip, sampai akhirnya berantem. Bahkan, keselnya bisa sampai ke bawah di kegiatan kita sehari-hari. Kerjaan jadi nggak beres, nilai di sekolah turun, bahkan sampai depresi. Sedikit fakta aja nih. Menurut hasil riset, mayoritas anak muda yang udah pacaran itu lebih gampang stres. Karena selain kamu harus fokus sama tanggung jawabmu, ya ada yang sekolah, ada yang kuliah, atau mungkin baru kerja. Kamu juga harus fokus sama pasangan. Biasanya, anak muda bahkan sampai umur 20 tahunan masih belum stabil secara emosional, dan kedewasaannya pun masih lagi bertumbuh. Emosionalnya itu bisa jadi akar masalah berantem. Yang akhirnya, karena masih belum bisa mengatur diri sendiri, jadi stres deh. Dan lebih parahnya lagi, bahkan sampai depresi juga. Tapi, itu mayoritas loh. Jadi, ya bisa aja kalau kamu memang mau kerja keras untuk bertumbuh, yang pasti susah dan gak nyaman, karena kamu bakalan keluar dari zona nyamanmu. Tapi, hasilnya kamu bisa jadi si minoritas yang bisa kontrol emosi. Kalau kita sih percaya, dengan kita share video kayak gini, semakin banyak dari kalian yang memiliki akses sama informasi kayak gini, dan kalian mau dan semakin berani bertanya, mungkin suatu saat yang stres itu bisa jadi yang minoritas. Karena kebanyakan dari kita udah bisa kontrol emosi.
Jadi begitu. Atau mungkin kalian juga ada yang pernah pacaran sebelumnya atau yang lagi pacaran, gimana? Cocok kan? By the way, yuk semuanya sama-sama bertumbuh semakin dewasa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay unbelievable and see you!